Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Revianti. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dan saya juga peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor PPG 201503446161 dan NIM PPG 2211638. Dan berikut formulir pendaftaran uji kompetensi yang menunjukkan bahwa saya adalah benar peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana pelajaran hari ini? PTS ya? Iya. Gimana tadi, bisa? Bisa. Soalnya? Lancar ya? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai kegiatan kita ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Stephen bisa memimpin doa? Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Nah, Ibu berterima kasih ya, karena kalian sudah datang dengan tepat waktu, memenuhi jadwal dengan tepat waktu dan mungkin panggilan Ibu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang maksudnya bimbingan kelompok? Iya ya. Apakah kalian pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Oke, jelaskan lagi ya. Bimbingan kelompok itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan dengan anggota kelompok 8 sampai 12 orang yang dipimpin oleh guru BK atau konselor. Nah, nanti akan dibahas salah satu topik yang berkaitan dengan kepentingan para anggota kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini agar kalian mendapatkan pemahaman tentang perilaku bullying dan cara menghindarinya. Kalian juga nanti diharapkan dapat memahami apa yang dimaksud dengan perilaku bullying, lalu bentuk-bentuk bullying. Terus itu kalian tahu penyebab dan dampak dari perilaku bullying dan bagaimana cara kalian mengatasi perilaku bullying di sekolah. Nah, selain itu juga terdapat asas-asas dalam bimbingan kelompok ini. Diharapkan kita semua menjunjung tinggi asas-asas tersebut, ya. Nah, asas-asas tersebut antara lain, yang pertama ada asas keterbukaan. Artinya, nanti dalam berdiskusi kalian harus terbuka, ya, tidak ada ditutup-tutupi, ya. Yang kedua ada asas kenormatifan, artinya kalian harus saling menjaga sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, artinya kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini atas dasar kesukarelaan tanpa adanya paksaan. Jadi kalian lebih rileks untuk menerima informasi dan pengetahuan yang nanti akan kalian dapat. Yang terakhir ada asas kerahasiaan. Artinya, apa yang nanti kita bicarakan di sini, yang kita kemukakan di sini, yang kita sampaikan di sini, jangan sampai di luar tahu. Cukup anggota kelompok kita saja yang tahu. Ya, paham ya? Oke. Nah, lalu mengapa kalian yang Ibu panggil? Karena berdasarkan hasil angket yang kalian isi minggu lalu, itu menunjukkan bahwa kalian belum paham tentang perilaku bullying, dampak dan penyebabnya perilaku bullying. Ya,
Seperti yang Ibu sebutkan tadi, dalam bimbingan kelompok ini kita akan memakai teknik diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Jadi dalam proses bimbingan kelompok nanti, kalian sebagai anggota kelompok harus bersedia mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu perilaku bullying. Nah, nanti dalam proses diskusi kalian akan dipimpin oleh pemimpin kelompok, yaitu Ibu sendiri, dan Ibu yang mengatur jalannya bimbingan. Dalam mengemukakan pendapat, ya, Ibu berharap kalian tetap menjaga etika berbicara dan menjaga ketertiban. Apakah kalian bisa memahaminya? Bisa ya. Kalau kalian sudah paham, kita mulai dengan perkenalan diri. Ya, jadi semua orang yang ada di sini akan melakukan perkenalan diri. Dimulai dari Ibu ya. Kita memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan hobi. Nanti dari Ibu dimulai, nanti lanjut ke Dava, kita sini ya. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Yuni Septianti. Hobi Ibu adalah membaca dan traveling. Ya, lanjutkan Dava. Kenapa nama saya Dafa Bintang Pratama, hobi saya bermain bola. Perkenalkan, nama saya Stephen Muhari, hobi saya bermain bola. Perkenalkan, nama saya hobi saya bermain. Oke, jadi sudah perkenalan semua ya. Sekali lagi Ibu bertanya, apakah kalian sudah paham tentang tugas kalian dalam proses bimbingan kelompok ini? Sudah ya? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kalian sudah siap ya melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini ya? Siap. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, siap. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan melakukan pemanasan dulu nih. Ibu akan melatih konsentrasi kalian dengan bermain games. Ibu ada game untuk melatih konsentrasi. Nama gamesnya yaitu Marina menari di atas menara. Ya, perhatikan Ibu. Ibu peragakan. Perhatikan baik-baik ya. Marina begini ya. Menari di atas menara. Sudah tahu urutannya? Marina menari di atas menara. Tapi nanti Ibu menyebutkannya tidak berurutan, karena kalian sudah tahu ya urutannya ya, Marina menari di atas menara. Nanti Ibu akan menyebutkannya secara acak. Kalian ucapkan apa yang Ibu tunjukkan gerakannya. Sudah paham? Sudah. Baik, kita tes dulu ya. Tadi Marina menari di atas menara. Oke, sekarang Di atas menara. Marina menari. ya, Ibu agak cepat nih biar terlatih konsentrasinya ya. Oke? Oke. Menara di atas menari. Marina menara di atas menari. Menara di atas menari. Oke, perkenalan dulu. Nah, mungkin kalian sudah fokus ya, karena kalian tidak ada salah tadi. Berarti kalian sudah fokus, sudah semangat ya. Oke. Nah, sebelum kita ke topik kita, Ibu akan memutar sebuah video, ya. Nanti dari video itu akan menambah pemahaman kalian tentang topik yang akan kita bahas, sekaligus bisa jadi bahan untuk diskusi kita ya. Oke.
pengen bertanya nih, video tadi menceritakan apa nak? Bullying di sekolah. Perilaku bullying di sekolah. Oke, bagus sekali. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata bullying? Pernah ya? Sering ya? Sering. Oke, menurut kalian, bullying itu apa sih? Siapa yang mau berpendapat boleh pasangan? Ya, silakan. Saya Oke, Amara dulu ya. Nanti baru dapat. Oke, Amara. perilaku yang agresif. Menurut Amara, bullying itu adalah perilaku yang agresif. Yang dimaksud agresif itu apa nak? Yang jahat, yang berani. Oke, nah setuju nggak dengan pendapat Amara? Setuju. Ya, jadi bullying itu adalah perilaku yang agresif yang merugikan orang lain ya. Oke, yuk, dapat tadi? Apa nak? Ya, jadi, ya sama lagi nak. Bullying yang sering kalian dengar, bullying itu apa? Yang sering kalian dengar di TV atau pernah kalian lihat sendiri, yang pernah kalian alami? Ya, Steven. Seperti menjatuhkan orang dengan cara perkataan dan caci maki. Oke, bagus sekali Steven. Tadi kata Steven, bullying itu dengan menjatuhkan orang lain dengan cara kata-kata ya, memaki ya. Terus apa lagi selain memaki? Menghina ya. Oke, betul tadi apa yang dikatakan Amara dan Steven. Jadi nak, bullying itu adalah perilaku yang menjatuhkan orang lain, mengintimidasi orang lain, menyakiti orang lain dengan cara yang dilakukan dengan berulang-ulang kali. Biasanya bullying itu dilakukan kepada orang yang lebih lemah dari kita, betul nggak? Betul ya. Anak yang pendiam biasanya sering dibully. Anak yang lemah dari kita biasanya sering dibully. Nah, pernahkah kalian melihat teman kalian dibully di sekolah ini? Misalnya nih, ada teman kalian yang diperlakukan tidak baik oleh siswa lainnya, atau kalian sendiri pernah mengalaminya, atau kalian pernah melihat nih teman kalian dibully? Pernah nggak? Tidak ya? Tidak. Oke, bagus sekali. Berarti di kelas nggak ada yang membuli ya? Tidak. Kalaupun ada, kita sikapnya harus gimana nak? Kalau ada anak yang dibully? Ya, Steven. Melaporkan kepada guru. Oke, melaporkan kepada guru biar tindakan itu tidak diteruskan. Jadi bisa dicegah ya. Oke. Nah, lalu apakah kalian tahu nak bentuk-bentuk bullying yang pernah kalian lihat atau kalian alami? Bentuk bullyingnya apa? Ada yang tadi kan kata Steven tadi dengan memaki ya nak ya. Nah, itu termasuk perilaku bullying, memaki. Berarti itu dengan bentuk apa nak? Dengan memaki, dengan kata-kata ya. Jadi bentuk-bentuk verbal itu seperti memaki, mengancam, menghina. Lalu apa lagi bentuk-bentuknya? Kalau secara fisik apa? Diapain? Tiba-tiba Ditendang dan dipukul. Ditendang dan dipukul boleh Riza. Tapi selain menghina, mencaci, dipukuli, ditendang, dicekik boleh, dicubit, iya bagus sekali. Nah itu tadi bentuk-bentuk bullying ya nak ya. Bentuk bullying itu dikategorikan menjadi 4 jenis. Seperti tadi yang memaki, menghina itu bullying secara verbal. Artinya itu bullyingnya dengan kata-kata. Nah, kalau dengan kata-kata, bullying secara verbal itu adalah jenis bullying yang paling mudah dilakukan. Benar ya? Karena kan kita nggak sadar ya nak ya, kita menghina orang itu tanpa kita sadar itu termasuk perilaku bullying. Tadi perilaku bullying secara verbal, menghina, mencaci, mencemooh, itu bullying secara verbal. Terus yang kedua ada bullying secara fisik. Tadi seperti yang disebutkan sama si Dapat tadi mencekik, sama si Tika tadi apa? Ditendang, dipukul, ditendang, dicekik, dicakat, digigit, dicubit. Nah itu bullying secara fisik, ya.
ya, atau bullying secara sosial juga ada. Nah, kalau bullying secara sosial itu misalnya dia melemahkan harga diri seseorang, ya. Contohnya apa nah? Misalnya body shaming boleh, apalagi tadi menurut Siva body shaming. Selain itu apalagi? Kayak lirikan mata, sinis ya, itu bisa memakan harga diri seseorang ya, termasuk bullying secara sosial. Apalagi nak selain itu? Ya Stephen. Mencibir orang. Oke, betul, kata Stephen, mencibir itu menjatuhkan harga diri seseorang juga, termasuk perilaku bullying secara sosial. Apalagi selain mencibir? Ya, tadi melirik ya, betul, melirik sinis ya. Terus ada lagi dengan helaan nafas, helaan nafas. Kan itu termasuk bullying secara sosial. Tadi betul semua yang dikatakan Stephen, Anita ya, itu termasuk bentuk bullying secara sosial. Yang terakhir ada bullying cyberbullying. Itu artinya perilaku bullying dengan menggunakan media elektronik ya. Ada kan ya? Membuli seseorang dengan menggunakan elektronik. Seperti apa nak? Media elektronik. Ya, sorry WA ya. Terus apa lagi? Postingan boleh. Terus melalui apa lagi? Foto. Terus apa lagi? Video chatan ya. Biasanya mereka mengirimkan apa nak kalau chatan? Ancaman. Betul, mengintimidasi ya. Terus itu lewat apa lagi? Foto ya. Lewat film mungkin bisa juga, atau gambar-gambar animasi ya. Sekarang kan banyak ya gambar-gambar animasi yang macam-macam ya, yang bisa mengolok-olok seseorang. Nah, itu termasuk perilaku bullying. Nah, itu tadi jenis-jenis dan bentuk-bentuk bullying. Nah, sekarang di kelas kalian nak, ada nggak teman kalian yang dikucilkan? Tidak ada ya. Oke, dikucilkan itu artinya gimana sih nak? Tidak ditemani, terus dijauhi karena mungkin sesuatu ya. Apa? Misalkan dia apa? Kuliah. Terus misalkan apa lagi? Dijauhi karena apa? Karena sombong. Karena apa lagi? Nakal ya, apa gimana ya? Nah, dikucilkan itu termasuk perilaku bullying ya. Oke, terus nah, menurut kalian penyebab dari perilaku bullying yang ada di sekolah kira-kira sebabnya apa? Seseorang melakukan bullying itu kan pasti ada sebabnya ya. Nah, bisa KPS ya? Karena balas dendam. Oke, benar. Menurut Stephen tadi karena mungkin ada keinginan balas dendam ya. Keinginan balas dendam itu karena apa nak? Karena mungkin dia dulu pernah dibully ya. Oke, benar kata si Stephen. Turun temurun dari senior. Pasti kalian pernah melihat ya kejadian bullying yang secara turun temurun, misalkan dari senior kita ya. Mungkin dia dulu pernah mengalaminya juga waktu dia masih junior, dibully oleh kakak tingkatnya seniornya, lalu dia menjadi senior nih, terus dia berperilaku sama kepada adik-adik tingkatnya ya. Seringnya itu terjadi ya di kampus ya. Setiap penerima mahasiswa baru, orientasi mahasiswa baru, atau di sekolah-sekolah yang orientasinya oleh kakak OSIS ya, kakak sini itu sering terjadi ya. Nah, terus apa lagi nak selain balas dendam? Karena iri ya, benar. Karena kita iri dengan orang itu, kita jadi menuduh dia, jadi kita mengejek dia mungkin, atau menghina, caci maki ya. Itu ada lagi nak? Oke, menurut Evita tadi salah satu penyebab dari bullying karena keinginan dia untuk menunjukkan kekuasaan. Nah, selain itu apa lagi nak? Karena suka membawa uang dan barang berlebihan. Oke, kita kalau membawa uang yang berlebihan, otomatis orang itu menjadi apa tadi? Seperti yang kata Evita tadi, iri. Nah, itu bisa jadi munculnya perilaku bullying ya. Terus ada lagi bullying itu penyebabnya
yaitu karena orang itu ingin mendapatkan kepuasan, ya. Dengan ngebully dia mungkin mendapatkan kepuasan tertentu, ya. Oke. Nah, tadi pendapat kalian tadi sudah bagus. Penyebab dari bully tadi yang pertama ingin menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Terus itu turun-temurun dari senior, ya. Ingin balas dendam, betul tadi, karena iri, ya. Terus mungkin dia ingin mendapatkan kepuasan sendiri, atau adanya kelompok geng lain yang mengganggu kelompok geng lainnya, ya. Nah, itu tadi penyebab bully. Sudah paham, ya? Oke. Lalu dari perilaku bullying itu ada dampaknya. Nah, kira-kira menurut kalian dampak dari perilaku bullying itu apa saja? Oke, Dampak dari orang yang terkena bullying, dia bisa menjadi depresi seperti yang kita tonton di video tadi, ya. Di video tadi itu dia hampir bunuh diri karena depresi. Dia tidak nyaman tiap hari dibully. Apa saja perilaku bully yang ada di video tadi? Disiram, ya, pakai air. Terus apa lagi? Iya, ditendang palanya pakai bola, ya. Terus apa lagi tadi? Minta duitnya tuh dilemparin, ya, di depan umum, ya. Itu kan melemahkan harga diri dia, ya. Itu termasuk bullying yang cukup parah sehingga menimbulkan depresi, ya. Jadi dia tidak nyaman. Akhirnya dia tidak mau sekolah. Ya, jadi dampak dari bullying itu yang pertama terganggunya fisik. Seperti tadi kan ditendang, ya, Nak, ya. Ditendang palanya pakai bola, itu otomatis dia sakit, ya. Merasa sakit, ya. Nah, jadi kalau misalkan terganggunya fisik itu dia merasa apa, Nak? Merasa tersakiti, sakit, ya, pastinya. Terus itu apa lagi, Nak? Dia tadi mau bunuh diri itu berarti dia mau mencederai, ya, si apa, Nak? Terganggunya korban saat belajar. Bisa. Terus apa kalau fisik selain tersakiti apa? Bisa menyebabkan cedera. Cedera, benar, otomatis cedera. Kalau misalkan ditendang, ditampar, dipukul itu pasti cedera, ya, tersakiti. Oke, itu tadi terganggunya fisik. Yang kedua terganggunya psikis atau kejiwaan seseorang. Kayak di video tadi, dia merasa depresi, lalu ingin bunuh diri. Itu tadi, Nak. Bahayanya dampak dari perilaku bullying itu membuat orang itu tidak nyaman, ya. Dia merasa resah, takut, cemas, grogi juga, boleh jadi pendiam, jadi menutup diri. Nah, itu dampak dari terganggunya. Nah, oke. Kalian udah tahu, ya, dampak-dampaknya tadi, ya. Oke, yang ketiga itu ada terganggunya prestasi. Misalnya seperti apa? Terganggunya prestasi. Nilainya turun otomatis. Kalau dia terkena bullying kan dia tidak nyaman, ya. Akhirnya dia tidak konsentrasi. Oke, baik. Akhirnya dia kepikiran, tidak konsentrasi belajar, dan itu berdampak pada nilainya yang turun. Bisa jadi dia ini pinter, dapat ranking karena dia sering dibully, bisa menurunkan prestasinya, ya. Akhirnya dia bisa tidak naik kelas. Oke, itu dampak ininya, ya, terganggunya prestasi. Yang terakhir ada terganggunya pergaulan sosialnya, ya. Dia bisa jadi cenderung menjadi orang apa, Nak? Terus nggak mau berteman, akhirnya, ya, menutup diri. Selain itu apa lagi? Selain dia jadi pendiam, menutup diri, dia jadi orang yang grogi, ya. Dia tidak percaya diri, ya. Otomatis kan kalau kita jadi nggak percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, jadi kita akhirnya jadi orang yang tertutup, nggak mau terbuka dengan orang lain. Dia menyimpan segala sesuatunya sendiri. Nah, itu tadi dampak bullying, ya. Jadi ada 4 tadi, terganggunya fisik, terus terganggunya kejiwaan, terus terganggunya prestasi, dan terakhir pergaulan
sosial. Itu dia tadi dampak-dampaknya. Nah, kalian sudah tahu nih banyak dampaknya ya sekarang ya. Yang tadi udah kita sebutkan, yang pendapat teman-teman yang tadi, yang tadinya kalian mungkin tahu dampaknya itu mungkin 1-2 ya Nak ya. Nah sekarang dengan kita saling mengemukakan pendapat, kita berdiskusi, akhirnya kalian tahu banyak dampaknya, ya betul ya. Oke, nah kira-kira supaya kalian terhindar dari perilaku bully dan kalian tidak ikut-ikutan membuli teman, kira-kira bagaimana cara mengatasi perilaku bully di sekolah? Ya, Kiza, kira-kira apa? Menjauhi si pembuli. Oke, menjauhi si pembuli. Betul, setuju ya? Oke saya. Oke, Uber. Tidak membawa barang-barang yang mewah atau Iya, mahal. betul sekali. Kalau kita membawa barang-barang yang mewah dan mahal, otomatis itu mengundang temannya untuk melakukan bullying. Ah, itu duitnya banyak tuh. Oh, dia bawa HP bagus nih. Yuk kita pergiin yuk, ya? Diancam, ya? Oke, benar. Terus apa lagi Nah? Apa? Kita tidak boleh sendirian di tempat yang sepi. Terus apa lagi? Kita harus mengamati dan perhatikan perilaku pembullying ya. Kita amati. Kalau misalnya kira-kira dia sudah tidak bisa dihentikan, kita harus mencegahnya. Sama-sama aja ya Naya. Seperti dalam video tadi ya, dia ditanya kenapa nggak masuk sekolah, akhirnya dia cerita nih, dia dibully sama teman, akhirnya si pembuli dipanggil, dikasih solusi untuk memecahkan masalahnya, akhirnya mereka apa Nak? Di ending video tadi berteman ya. Iya, karena bully itu tidak baik, merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, itu tadi dampak-dampaknya kalian sudah tahu, cara mengatasinya kalian sudah tahu. Ada yang mau menambahkan lagi Mas cara mengatasinya? Tadi yang melapor ke guru, terus itu jangan bawa barang-barang yang mahal, jangan sendirian di tempat yang sepi. Kita harus menjauhi pembuli, kita jangan dekat-dekat pelaku bullying, kita perhatikan perilaku pembuli. Ya, oke itu tadi cara mengatasinya ya. Nah, dari diskusi kita ini mari kita buat suatu kesimpulan apa yang sudah kita bahas tadi ya. Kita buat satu kesimpulan. Siapa yang mau membantu membuat kesimpulan dari topik yang kita bahas ini? Kesimpulannya apa nih? Kita udah membahas nih topik kita perilaku bullying. Nah, kesimpulannya apa nih yang kalian dapat nih? Nah, ya Amara. Saya jadi tahu apa jenis bullying, dampak bullying dan cara mengatasinya. Oke, kesimpulan yang dapat Amara jadi lebih tahu lagi ya apa itu bullying, jenisnya, penyebabnya, dampaknya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Stephen? Menjadi lebih akrab. Oke, jadi dengan kegiatan ini kita jadi lebih akrab ya, dengan saling bertanya, berdiskusi, mengemukakan pendapat. Ya. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa perilaku bullying itu tidak baik karena bagus sekali, luar biasa kalian ya sudah bisa menyimpulkan dari topik yang kita bahas. Nah, tadi udah buat kesimpulan nih. Sekarang kesan-kesan apa nih Nak yang kalian dapat dari kita melaksanakan kegiatan bimbingan ini? Kesannya apa nih? Senang. Terus selain senang apa lagi Nak? Kita jadi lebih apa nih tadi? Ada yang kata kita tadi? Lebih akrab ya. Lebih akrab. Terus kita jadi lebih apa Nak? Lebih berani berpendapat. Kita jadi lebih bisa bersosialisasi. Selain itu apa lagi? Kita jadi banyak informasi ya. Banyak nggak informasi yang kalian dapat? Banyak ya.
Bagaimana perasaan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Senang. Ibu mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini untuk mengetahui pemahaman kalian tentang topik yang kita bahas tadi. Maka silakan kalian mengisi lembar kerja yang ibu berikan. Ya, ini ada 5 soal. Kalian isi berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi. Ya, oke ya. Diisi namanya ya, tulis namanya soal. Kalian sudah mengerjakan lembar kerjanya yang terkait dengan topik yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya ini ada lembar evaluasi tentang bimbingan kelompok yang sudah kita laksanakan hari ini ya. Kalian silakan isi juga ya. Itu tinggal di apa yang namanya di ya. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Ya, sudah cukup ya? Oke. Nah, tadi kita memulai kegiatan dengan membaca doa. Dan kita juga akan menutup kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, Steven silakan dimulai. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan ibadah siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Mbak. Oke, terima kasih Steven. Kegiatan ini bermanfaat bagi kalian semua ya nak ya. Oke, Ibu berterima kasih atas kerjasama kalian semua ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.